ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Star FM di Jalan AMD Lama Penyambungan. Ya, sahabat Star FM, kita kembali lagi ke dialog interaktif ya. Kali ini bersama DPPKB. Dan sahabat Star FM, karena kita berada di studio ya, kita juga sudah menggunakan hand sanitizer. Jadi keringanannya untuk kita membuka masker. Nah, kepada Ibu boleh untuk membuka maskernya. Ya, sahabat Star FM, di studio sudah berhadir bersama kita ya dari DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ada narasumber kita Ibu Karnila Nasution ya. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah ya, dan juga ada narasumber kita Ibu Syarifah Aini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sahabat Star FM, kali ini di acara dialog interaktif kali ini kita mengangkat tema rumah dataku ya Bu. Iya. Nah, sahabat Star FM pastinya kamu semua penasaran ya apa sih yang dimaksud dengan rumah dataku. Nah, kali ini saya ingin bertanya-tanya nih kepada narasumber kita, apa sih yang dimaksud dengan rumah dataku? Rumah dataku adalah kelompok kegiatan atau poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian, serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga, serta pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Iya, seperti yang Ibu bilang tadi ada data kependudukan ya. Maksud dari data kependudukan itu apa sih Bu maksudnya? Data kependudukan itu data atau informasi dalam berbagai bentuk, baik angka, grafik, gambar, dan lain-lain tentang karakteristik atau ciri khusus penduduk. Iya, seperti yang dijelaskan Ibu tadi ya, bahwasanya data kependudukan ini merupakan informasi dari berbagai bentuk ya, baik itu dari angka maupun grafik ya, berdasarkan mengenai karakteristik ataupun ciri-ciri dari kependudukan ya Bu. Dan di sini pastinya ada kader-kader rumah dataku. Nah, kader dari rumah dataku ini sebenarnya maksudnya apa sih Bu? Kader rumah dataku yaitu orang atau sekumpulan orang yang menjalankan kegiatan operasional rumah dataku di desa atau di kelurahan. Untuk bentuknya sendiri, bagaimana sih bentuk dari rumah dataku ini? Rumah dataku berbentuk kelompok kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat fungsional dalam rangka penyediaan data kependudukan yang valid dan terbarukan melalui skema dari, oleh, dan untuk masyarakat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana sih Bu kedudukan dari rumah dataku sendiri di Kampung KB? Kedudukan rumah dataku di Kampung KB yaitu kelompok kegiatan yang berdiri sendiri, namun pada pelaksanaannya ia merupakan bagian dari sistem pembangunan kependudukan yang produknya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder atau pemerintah, masyarakat sivil, atau swasta untuk meningkatkan akurasi intervensi program pembangunan di masyarakat. Iya Bu, pastinya ya sahabat Star FM di luar sana pastinya bingung nih, apa sih sebenarnya tujuan dari dibentuknya rumah dataku ini? Tujuannya yang pertama, membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan berkependudukan dan keluarga bagi masyarakat. Yang kedua, membangun keluarga kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan data dan analisis kependudukan serta informasi keluarga bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna.
Tadi Bu sudah dijelaskan ya mengenai kader dataku. Nah, ada nggak sih Bu struktur organisasi dari rumah dataku ini? Oh, strukturnya ada dua. Yang pertama ketua, yang kedua di kadernya ada paling minimal 3 orang. Berarti untuk rumah dataku ini memiliki kader minimal 3 orang ya Bu? Iya. Dan seperti struktur organisasinya seperti organisasi biasanya ya Bu? Iya, betul. Nah, apa sih Bu dari tugas dari ketua kepengurusan di rumah dataku ini? Ketuanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah data di desa. Yang kedua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah data di desa. Berarti dia bertanggung jawab untuk pengelolaan rumah dataku ya, Bu. Iya, Untuk kadernya sendiri sih tugasnya apa aja sih Bu untuk seorang kader rumah dataku ini? Yang pertama melakukan pengumpulan dan updating data. Updating itu artinya pengumpulan berbagai jenis data sesuai dengan panduan pengolahan data tingkat desa atau tingkat kelurahan. Yang kedua, melakukan pengolahan dan penyajian data. Berarti dia khusus untuk mencari data di daerahnya masing-masing ya Bu? Iya. Untuk fungsi dari rumah dataku ini apa sih Bu? Pastinya teman-teman ataupun sahabat Star FM di luar sana pasti bingung apa sih fungsi dari rumah dataku ini? Fungsinya sebagai pusat data dan informasi, sebagai pusat intervensi, sebagai instrumen pendidikan, kependudukan, dan keluarga bagi masyarakat. Untuk pastinya ada kelompok kader ya, kelompok di dalam rumah dataku ini. Nah, apa sih Bu yang termasuk dari kegiatan pokok dari rumah dataku? Yang pertama mengumpulkan data dan updating data. Yang kedua pengolahan data. Yang ketiga analisis data dan penyajian data. Untuk menjadi seorang kader rumah dataku ini dibutuhkan siapa aja Bu? Siapa sih yang menjadi kader rumah dataku ini yang bisa gitu menjadi seorang kader di rumah dataku ini? Seorang pemuda atau masyarakat yang berkemampuan membaca dan menulis serta mampu mengoperasikan komputer. Berarti tidak ada kayak misalnya dia harus jenjang S1 gitu. Berarti dia boleh pokoknya seorang pemuda yang bisa membaca gitu ya Bu. Iya, benar. Bisa menjadi seorang kader rumah dataku. Iya, nah, untuk apa aja sih Bu yang dibutuhkan, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk program rumah dataku ini? Sarana dan prasarananya yaitu papan nama, buku data, buku saku, sarana penyajian rumah data, pojok kependudukan, dan sarana pengolahan data. Untuk sumber dana gitu ya Bu, bagaimana sih, dari mana gitu sumber anggaran gitu ya untuk pengelolaan rumah dataku ini? Anggarannya pertama dari dana swadaya masyarakat, anggaran dana desa, kemudian bantuan swasta dan perusahaan, kemudian anggaran pendapatan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja negara. Berarti anggarannya bisa dari berbagai macam ini ya Bu, Iya. Bisa dari dana desa ataupun yang lainnya. Iya. Nah, untuk langkah-langkah bagaimana sih untuk mengembangkan rumah dataku ini Bu? Yang pertama kita menetapkan dasar hukum dulu. Yang kedua pengembangan kemampuan kader. Yang ketiga peningkatan sarana dan prasarana. Yang ketiga peningkatan ketersediaan data. Keempat peningkatan bentuk penyajian data. Kelima peningkatan pemanfaatan data. Oh ya Bu, untuk klasifikasi dari rumah dataku ini apa aja ya Bu? Klasifikasi sederhana, klasifikasi lengkap, klasifikasi paripurna. Pastinya ya untuk ke klasifikasi sederhana ini pastinya ada syarat-syarat ya Bu. Nah, apa aja sih Bu syarat-syarat yang termasuk klasifikasi sederhana dalam rumah dataku ini? Syarat-syaratnya yaitu memiliki SK rumah dataku, kemudian pengurus mendapatkan orientasi dasar atau pelatihan, kemudian memiliki minimal 1 jenis sarana dan prasarana. Kemudian pendataan yang dilakukan minimal 1 jenis data. Kemudian
data disajikan minimal satu bentuk penyajian data. Nah, tadi selain juga klasifikasi sederhana, ada juga klasifikasi lengkap ya, Bu. Nah, apa aja syarat-syarat dari klasifikasi lengkap di Rumah Dataku ini? Syarat yang termasuk klasifikasi lengkap Rumah Dataku, yaitu yang pertama memiliki SK Rumah Dataku. Yang kedua, pengurus mengikuti orientasi tambahan. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu jenis sarana dan prasarana. Yang keempat, pendataan lebih dari 2 jenis data. Yang kelima, data disajikan lebih dari satu bentuk penyajian data. Yang keenam, data dimanfaatkan minimal dalam satu jenis pemanfaatan. Oh ya, Bu. Selain yang 2 tadi, masih ada lagi satu terakhir ya, klasifikasi paripurna ya, Bu. Nah, untuk syarat-syarat klasifikasi paripurna di Rumah Dataku ini bagaimana, Bu? Kalau untuk yang paripurna, yang pertama memiliki SK Rumah Dataku dengan lengkap dengan strukturnya. Yang kedua, pengurus mengikuti orientasi atau pelatihan. Yang ketiga, memiliki lebih dari 2 jenis sarana prasarana. Yang keempat, data yang dimiliki oleh Rumah Dataku lebih dari 3 jenis data. Yang kelima, penyajian data lengkap. Yang keenam, data di Rumah Dataku sudah dimanfaatkan stakeholder untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, itu dia tadi ya, sahabat Star FM, sudah disampaikan oleh narasumber kita bagaimana klasifikasi dari Rumah Dataku ini. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Bu, untuk sesi dialog interaktif kali ini. Ada berapa banyak sih Rumah Dataku yang ada di Mandailing Natal ini? Di Kabupaten Mandailing Natal ini Rumah Dataku baru 24 Rumah Dataku di Kampung KB. Nah, sahabat Star FM, mungkin ini menjadi penutup ya di program acara dialog interaktif kita edisi kali ini. Dan sebagai kesimpulannya, sahabat Star FM, Rumah Dataku ini merupakan sebuah kelompok kegiatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan juga penyajian ataupun analisis tentang data. Nah, sebagai fungsi utamanya sebagai pengumpulan informasi dan juga data dari berbagai daerah di Mandailing Natal ya, Bu. Iya. Nah, sahabat Star FM, demikian dialog interaktif kali ini. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya dan selamat beraktivitas buat kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.